Alright, I'm Fahmi Hidayatullah, I'm from Group 4. So in this opportunity, we are going to talk about clauses and clauses complex. Alright, the next materials will be explained by Mutia. Please, Mutia. Bismillahirrahmanirrahim, saya Mutia. Saya di sini akan menjelaskan tentang klausa dan klausa kompleks. Apa itu klausa? Klausa adalah kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Dengan ciri-ciri satu, merupakan kelompok kata terdiri dari beberapa kata dan atau frasa. Yang kedua, merupakan pembentukan kalimat. Dan yang ketiga, tidak diakhiri dengan intonasi final atau intonasi selesai. Saya punya contohnya di sini. I eat bananas. I adalah subjek, eat adalah predikat, dan bananas adalah objek atau kata bantu. Di sini sudah bisa disebut klausa karena sudah terdiri dari subjek dan predikat. Dan apa itu klausa kompleks? Ya, yang kedua adalah klausa kompleks, yaitu kelompok kata yang terdiri dari dua atau lebih subjek dan predikat atau dua atau lebih klausa. Saya di sini punya satu contoh. John invited the Wilsons to the party, but they didn't come. John di sini sebagai subjek, invited sebagai predikat, the Wilsons to the party itu adalah kata bantu atau kata keterangan yang membentuk sebuah kalimat. But kata konjungsi atau conjunction, they didn't come. They sebagai subjek dan didn't come itu sebagai predikat. Jadi di sini ada dua subjek dan dua predikat. Terima kasih. Alright, the next explanation about classification of clauses. So, let me tell you about clause classification. Alright, clause classification is divided become two, yeah, as we know that clause divided become two that are a major and minor. Okay, in major, it's divided into two also, independent and dependent. But I don't want to talk about those two materials. I just want to focus about major and minor. So, major and minor is the kinds of clause. Yeah, as we know that major. What are the differences between major and minor? Major and minor only have one difference. What is that? It's only about predicator. Alright, minor has no predicator, but major has predicator. So, to make you more understand, let me tell you the example. The example of minor, such as address, then greeting, and exclamation. Yeah, this is the example of minor: address, greeting, and exclamation. As we know that greeting, the example of greeting is good morning, good night, good day, yeah, something like that. It doesn't need the predicator, but the major has a predicator, such as I invite you to my wedding party. So invite is a predicator. That's all. It's only the difference between minor and major. It's only predicator. Alright, the next explanation will be explained by Desti. Desti, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Rahmawati. Saya dari kelompok 4 dan akan menjelaskan tentang independent and dependent clause. Yang pertama, independent clause. Independent clause itu klausa yang bisa berdiri sendiri. Karena kalimat itu sudah lengkap dan kalimat itu sudah utuh. Jadi setiap pembacanya dapat memahaminya langsung. Contohnya, Daniel was sleeping.
itu sudah jelas bahwa si Daniel itu sedang tidur. Dan perbedaannya dengan dependent clause itu sebaliknya dari independent. Dependent itu tidak bisa berdiri sendiri, dan jika kalimatnya ingin jelas, maka si dependent itu butuh kalimat penjelas, yaitu independent. Contoh kalimat yang lengkap antara independent dan dependent adalah, tadi kan sudah ada contohnya, Daniel was sleeping, dan ini ditambah sebagai pelengkap, yaitu dependentnya. Daniel was sleeping when I arrived. Jika hanya dependent yang diucapkan atau ditulis, maka itu akan menemukan tanda tanya. Contohnya, when I arrived, maksudnya apa gitu, ketika saya sampai itu apa gitu. Maka dependent itu memerlukan independent clause sebagai penjelas, dan orang akan memahaminya secara utuh juga. Selanjutnya saya akan membahas tentang non-elliptical dan elliptical. Jadi menurut pemahaman saya, non-elliptical itu kalimat yang jelas tetapi sedikit panjang gitu. Contohnya, I'm going to school, itu tuh lengkap tapi emang sudah jelas. Sedangkan elliptical, menurut saya elliptical itu lebih singkat lagi namun sudah jelas tujuannya apa. Contohnya, go to school, itu sudah jelas bahwa pergi ke sekolah gitu. Perbedaannya hanya itu saja yang saya pahami. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fia Noviani. Saya akan mencoba menjelaskan tentang dependent clauses dan klausa tertanam dan klausa tidak tertanam. Untuk dependent clauses adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Mereka biasanya ditandai dengan kata-kata penanda seperti which, who, after, before, because, if, dan lain-lainnya. Saya akan memberikan satu contoh kalimat. When John went to buy a car, ketika John ingin membeli sebuah mobil. Ini adalah kalimat yang belum lengkap. Jika ingin menjadikan kalimat ini lengkap, harus dikombinasikan dengan independent clause sehingga menjadi kalimat yang utuh. Dan untuk kalimat tertanam dan kalimat tidak tertanam, saya punya dua contoh kalimat. Untuk kalimat yang tertanam, di sini fungsinya menentukan tahanan mana yang ada di semak-semak yang membedakannya dari tahanan lain. Dan untuk yang tidak tertanam, di sini fungsinya memberikan informasi lebih lanjut tentang peristiwa bahwa tahanan bersembunyi di semak-semak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Nurfala di sini akan menjelaskan tentang klausa kompleks dalam sistemik fungsional linguistik. Sebelumnya, apa itu klausa kompleks? Klausa kompleks adalah klausa yang memiliki lebih dari status struktur, secara logikal saling menghubungkan. Nah, dalam klausa kompleks ada dua logical semantik yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan satu klausa dengan klausa yang lainnya, yaitu yang pertama expansion dan projection. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang expansion. Apa itu expansion? Expansion adalah menambahkan informasi tambahan di klausa selanjutnya. Nah, di dalam expansion itu melibatkan tiga jenis hubungan. Yang pertama elaboration atau elaborasi, yang kedua extension, dan enchainment. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu elaboration dan extension. Yang pertama elaboration atau elaborasi. Elaborasi ini menambahkan detail informasi di klausa selanjutnya. Di sini saya ada satu contoh elaboration. Di sini terlihat I play in several orchestras. Nah, di sini ditandai dengan
tanda sama dengan untuk menjelaskan klausa selanjutnya. Klausa selanjutnya di sini ada I play in the Darwin Symphony and Brisbane Symphony. Jadi klausa yang kedua ini menjelaskan tentang klausa pertama yaitu several orchestras. Nah, jadi several orchestras di sini maksudnya adalah Darwin Symphony dan Brisbane Symphony. Yang kedua ada extension. Extension ada satu klausa memperluas makna klausa lainnya dengan menambahkan sesuatu yang baru. Contohnya di sini ada contoh klausa extension yaitu Tito did not come to the meeting and everyone disappointed. Jadi di sini ada tanda plus. Ini menandakan and everyone disappointed ini adalah tambahan klausa untuk klausa pertama. Selanjutnya enchantment akan dijelaskan oleh Teh Mutia. Yang selanjutnya adalah enhancement. Enhancement merupakan informasi yang secara tidak langsung berhubungan dengan klausa pertama. Biasanya informasi tersebut tentang tempat, waktu, alasan, kondisi, dan lain-lain. Ada salah satu contoh yang sudah saya tulis. The match was cancelled because it started to rain. Jadi, the match was cancelled itu adalah klausa pertama. Because it started to rain adalah informasi yang mendukung klausa pertama. Jika kita ucapkan bisa menggunakan kata because, dan jika kita tulis menggunakan simbol X. Terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai taksis. Taksis adalah sistem untuk menggabungkan klausa dalam bahasa Inggris. Taksis mengacu pada status ketergantungan klausa dalam klausa kompleks. Taksis terbagi menjadi dua, yaitu ada hypotaksis dan parataksis. Istilah hypotaksis digunakan untuk menunjuk hubungan di mana satu klausa tergantung pada klausa lain, atau dalam tata bahasa tradisional disebut juga subordinasi. Dalam hypotaksis ini merujuk pada klausa yang dominan atau tergantung. Statusnya ditandai dengan huruf-huruf Yunani atau disebut juga dengan Greek letter. Alfa, seperti alfa, beta, gamma, dan sebagainya. Klausa yang dominan ditandai dengan alfa. Tetapi tidak harus alfa yang klausa dominan itu tidak harus menjadi yang pertama dalam klausa kompleks. Jadi bisa saja menjadi klausa yang kedua. Contohnya dalam kalimat I said that I couldn't do this assignment. Dalam kalimat ini ada dua klausa. Klausa yang pertama yaitu I said ditandai dengan huruf alfa, dan klausa yang kedua yaitu that I couldn't do this assignment ditandai dengan huruf beta. Kenapa disebut hypotaksis? Hypotaksis dalam contoh kalimat ini karena ada kata Z di sana yang mana klausa kedua itu merujuk kepada klausa yang pertama. Yang kedua yaitu parataksis. Digunakan ketika satu klausa mengikuti klausa lain, atau dalam tata bahasa ini disebut dengan koordinasi. Dalam parataksis biasanya disebutkan klausa sebagai memulai atau melanjutkan. Klausanya ditandai dengan nomor seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya masih dengan kalimat yang sama, yaitu I said I cannot do this assignment. Dalam kalimat ini sama, ada dua klausa. Klausa yang pertama yaitu I said ditandai dengan nomor 1. Kemudian klausa yang kedua I cannot do this assignment ditandai dengan nomor 2, yang mana klausa yang kedua ini mengikuti klausa yang pertama, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kompleks klausa tentu saja tidak terbatas pada dua klausa. Klausa kompleks dapat meluas hingga selusin
Klausa dan hubungan di antara klausa tersebut bisa merupakan campuran yang sangat kompleks dari semua kemungkinan di atas. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis klausa kompleks. Ketika menganalisis klausa kompleks, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, sebutkan setiap klausa secara vertikal di bawah halaman dengan menuliskan klausa kompleks dengan huruf A, B, C, dan lain-lain. Dan penomoran setiap klausa dalam klausa kompleks dengan memakai nomor Romawi. Selanjutnya yaitu menampilkan analisis dari sisi kiri teks. Yang terakhir, mulai dengan layer baru setiap kali ada perubahan dalam taksis atau perubahan dalam hubungan logis semantik. Di sini saya akan menampilkan satu contoh kalimat yang sudah dianalisis. Kalimatnya yaitu each level of government has its set duties which it must carry out. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, yang pertama kita menyebutkan setiap klausa secara vertikal. Nah, di sini terdapat dua klausa. Yang pertama each level of government has its set duties, yang kedua which it must carry out. Kemudian kita nomori setiap klausa dan klausa kompleksnya dengan nomor Romawi. Ya, di sana ada nomor 1 dan nomor 2. Kemudian jika terjadi perubahan dalam taksis atau perubahan dalam hubungan logis semantik, kita beri tanda dengan, karena di sini perubahannya termasuk ke dalam hypotaksis, maka kita beri tanda dengan Greek letter, ya, yaitu dengan alfa dan beta. Klausa yang pertama kita tandai dengan huruf alfa karena klausa di sini termasuk ke dalam klausa dominan. Kemudian klausa yang kedua dengan tanda beta karena klausa yang kedua di sini merujuk kepada klausa yang pertama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami mengenai clauses and clause complexes. Mudah-mudahan apa yang telah kami jelaskan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan atas materi yang kami bawakan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.